Pria bernama Ash ini adalah seorang pegawai di sebuah supermarket dan ia memiliki seorang pacar bernama Linda. Suatu ketika mereka pergi berlibur di sebuah pondok kecil di dekat hutan. Pondok kecil itu bekas seorang ahli ilmu purba spiritual untuk menerjemahkan dan mempelajari apa yang mereka temukan. Yaitu sebuah buku bernama Necronomicon Ex Mortis, buku kematian. Buku tersebut terbuat dari daging manusia dan ditulis dengan darah manusia, dan juga berisi mantra-mantra untuk membangkitkan iblis dan setan. Setelah Ash membuka dan membaca buku tersebut, Ash dan Linda merasakan adanya gangguan dari hutan tersebut dari para iblis. Hal itu membuat Linda menghilang secara misterius. Dan iblis itu juga merasuki Ash sampai merasuki sebagian tubuhnya, lalu ia memutuskan untuk memotong tangannya agar tidak merasuki anggota tubuh lainnya. Namun hal itu tidak berhenti hanya di sana. Lalu tiba-tiba terbuka portal antar dimensi yang membuat Ash terhisap ke dalam portal tersebut. Dan ternyata ia terlempar ke masa lalu pada abad ke-13, tepatnya tahun 1300 Masehi, di saat Ash masih kebingungan yang mana saat itu sedang terjadi perperangan antara Lord Arthur dan Henry Duke, yang mana saat itu perang dimenangkan oleh Arthur. Lalu mereka semua bingung melihat sosok Ash yang baru jatuh dari langit dan terlihat asing oleh mereka pada saat itu. Dan ketika itu seorang penasehat kerajaan memberitahu Lord Arthur bahwa pria ini datang dari masa depan untuk membantu mereka melawan para iblis. Namun Arthur tidak percaya dan ia mencurigai Ash adalah agen Henry Duke, sehingga ia dibawa paksa untuk dieksekusi mati. Setelah sampai di kastil, para penduduk bersorak-sorai atas kemenangan Lord Arthur. Dan ada seorang wanita bernama Sheila bertanya kepada Arthur di mana keberadaan saudaranya. Lalu Arthur menjawab bahwa saudaranya bertempur dengan gagah berani dan ia pun gugur dalam peperangan melawan orang-orangnya Henry. Ketika itu Sheila langsung emosi melihat para tawanan tersebut dan melampiaskannya kepada Ash, yang mana Sheila menganggap Ash adalah anak buahnya Henry dan telah membunuh saudaranya. Lalu para tawanan tersebut digiring menuju sebuah sumur iblis, dan satu persatu para tawanan didorong ke dalam sumur tersebut. Hal itu membuat mereka panik dan ketakutan ketika sumur iblis itu mengeluarkan darah, dan tidak ada satupun yang bisa kabur dari eksekusi tersebut. Dan saat itu Ash pun menjelaskan bahwa ia bukanlah bagian dari anak buahnya Henry, bahkan Ash tidak mengenali siapa Henry. Tiba-tiba Sheila melemparkan batu tepat mengenai kepala Henry sehingga membuatnya sempoyongan dan jatuh ke dalam sumur tersebut. Di dalam sumur tersebut ada sosok makhluk yang ingin membunuhnya, dan ketika itu seorang penasehat kerajaan datang dan melemparkan gergaji mesinnya untuk melawan makhluk tersebut. Kemudian Ash berusaha menyelamatkan dirinya untuk naik ke atas. Sesampainya Ash di atas membuat para penduduk kastil ketakutan. Bahkan Ash memukul Arthur dan menantang para anak buahnya Arthur. Lalu Ash memerintahkan untuk membebaskan Henry dan hal itu membuat Henry senang. Namun Arthur menantang Ash untuk duel atas kelancangannya itu. Namun Ash dengan santainya menembak pedangnya Arthur hingga hancur. Hal itu membuat Arthur terdiam dan penduduk kastil ketakutan bercampur dengan takjub dengan senjata yang Ash pegang. Tak lama kemudian makhluk yang ada di dalam sumur itu keluar. Dengan cepat Ash langsung menembak makhluk itu, dan hal itu membuat penduduk kastil takjub dengannya. Setelah kejadian tersebut ia diperlakukan seperti seorang raja dan dikagumi oleh para wanita. Kemudian Sheila datang untuk minta maaf kepadanya mengenai tindakannya yang tidak sopan terhadap Ash. Akan tetapi Ash mengacuhkannya. Lalu seorang penasehat kerajaan masuk guna memberitahu Ash bahwa jika ia ingin kembali ke masanya, ia harus menemukan buku Necronomicon terlebih dahulu. Lalu tiba-tiba saja seekor iblis mencegah Ash untuk mengambil buku tersebut. Kemudian Ash langsung menembak sosok iblis itu. Dan penasehat mengingatkannya kembali kalau buku Necronomicon sempat jatuh ke tangan Deadites. Maka seluruh manusia akan dimakan oleh iblis. Sebelum berangkat mencari buku itu, Ash mencoba membuat tangan besi agar bisa memudahkannya dalam pencarian buku tersebut. Kemudian malamnya sebelum Ash pergi, Sheila datang menghampiri Ash dan memberikannya selimut agar tetap hangat selama di perjalanan. Lagi-lagi Sheila dicuekin oleh Ash, dan hal itu membuat Sheila marah dan menampar Ash. Keesokan harinya Ash pergi ditemani oleh penasehat kerajaan dan beberapa prajurit. Saat di perjalanan tiba-tiba kuda penasehat kerajaan berhenti dan memberitahu Ash jalan tersebut akan mengarahkannya langsung ke tempat di mana buku itu berada. Dan penasehat kerajaan memberikan beberapa arahan kepada Ash dan beberapa ucapan mantra-mantra ketika Ash sudah berada di tempat tersebut dan akan mengambil buku itu.
karena Ash sudah merasa yakin dan hafal dengan mantra-mantra tersebut lalu pergi. Namun, ketika Ash memasuki hutan, tiba-tiba ia sedikit panik karena ia merasa ada sesuatu yang mengejarnya sehingga ia terjatuh ke dalam genangan air. Lalu ia terus berlari dan akhirnya ia bersembunyi di sebuah rumah kincir angin. Namun ketika berada di dalam rumah kincir angin itu tiba-tiba waktu begitu cepat dari siang langsung berubah menjadi malam dalam waktu sekejap. Ketika itu Ash merasa ada sesuatu yang mirip dengannya sedang memperhatikannya dari cermin, lalu Ash memecah cermin itu. Lalu tiap pecahan kaca itu keluar kloningan dirinya sangat banyak. Dan mereka ingin mencelakai Ash sampai Ash dibuat pingsan. Setelah Ash sadar ternyata tubuh sudah diikat sehingga salah satu kloningnya masuk ke dalam tubuhnya. Kemudian Ash mencoba meminum air panas agar kloningannya itu tewas di dalam perutnya. Namun tiba-tiba Ash merasa tidak nyaman dan muncul di bahunya sebuah mata, yang mana ternyata kloningannya sudah menyatu dengan dirinya seperti anak kembar dempet. Sehingga dalam waktu yang singkat mereka terpisah dan terlihat seperti anak kembar. Kesal dan tak tahan melihat tingkah kloningannya ini yang petakilan Ash langsung menembaknya. Lalu kemudian memotong-motongnya dan menguburnya. Kemudian Ash melanjutkan kembali perjalanannya menuju di mana buku itu berada. Dan akhirnya ia sampai di tempat yang ia tuju, yaitu sebuah kuburan. Lalu ia berjalan perlahan-lahan menuju buku tersebut. Namun ketika itu ia malah dibuat bingung karena buku tersebut ada 3. Hal itu membuat ia jengkel karena penasehat kerajaan itu tidak pernah mengatakan kalau buku tersebut ada 3. Dan ia tidak memberitahu buku mana yang harus Ash ambil. Di tengah kebingungan itu daripada salah ambil buku, Ash akhirnya mencoba membuka buku itu satu persatu. Dan dimulai dari membuka buku yang berada di tingkat bawah. Namun ketika Ash membuka buku itu, ia malah terisap ke dalam buku tersebut dan keluar-keluar dari buku itu wajahnya malah berubah jadi aneh. Kemudian ia mencoba membuka buku yang kedua, akan tetapi ia malah digigit dan diserang oleh buku tersebut. Maka tersisalah buku yang di atas dan ini adalah bukunya yang asli. Namun ketika mau membuka buku itu, ia malah lupa dengan mantra-mantra yang diajarkan oleh penasehat kerajaan itu. Lalu ia mencoba untuk mengingat-ingat kembali dan tetap saja ia lupa dengan mantra-mantranya. Namun ia tetap nekat mengambil buku itu. Lalu seketika tanah pun berguncang dan batu-batu nisan pun berterbangan kemana-mana dan bahkan berdampak ke kastil juga. Dan penasehat kerajaan menduga pasti ada kesalahan. Sementara itu, Ash berusaha keluar dari tempat tersebut, akan tetapi ia harus melewati beberapa rintangan terlebih dahulu. Di saat yang sama juga ternyata kloningannya Ash juga bangkit dari kuburnya untuk membalas dendam kepada Ash. Sesampainya Ash di kastil ia disambut oleh penduduk dengan gembira, tapi tidak dengan penasehat kerajaan. Ia meminta Ash untuk jujur apakah ia benar-benar mengucapkan mantranya. Kalau kata-katanya sampai salah maka pasukan kematian akan bangun, kata penasehat kerajaan itu, namun Ash tidak peduli. Yang jelas tugasnya hanya mengambil buku itu dan mengirimkan ia kembali ke masanya. Mendengar hal itu membuat penduduk kastil kecewa dan marah dengan Ash. Namun Sheila mencoba untuk meyakinkan Ash dan berharap Ash bisa membantu penduduk di kastil itu. Namun Ash tetap kukuh dengan pendiriannya ingin kembali ke masanya. Di sana Sheila merasa kecewa dengan Ash, setelah apa yang Sheila berikan semuanya kepada Ash yaitu cinta dan harapan. Namun Ash mengatakan itu hanya kata-kata manis sebelum tidur saja jangan dianggap serius, ujar Ash dan Sheila merasa kecewa. Dan tiba-tiba ada sesosok iblis yang datang ke kastil dan menculik Sheila. Ash berusaha untuk menyelamatkan Sheila, akan tetapi usahanya tersebut gagal. Dan sementara itu kloningan dirinya sedang mempersiapkan pasukannya untuk menyerang kastil dan merebut buku itu kembali. Kemudian Sheila yang sudah tertangkap dibawa ke hadapan kloningannya Ash, lalu ia memaksa untuk mencium Sheila. Sementara itu di kastil pasukan pengintai baru saja sampai dan memberitahu bahwa pasukan kematian akan tiba di kastil dalam waktu 2 hari perjalanan. Seketika itu juga penduduk di kastil menjadi panik mendengar kabar tersebut. Di tengah kepanikan Ash tiba-tiba muncul.
menenangkan mereka lalu mencoba untuk membangkitkan semangat para penduduk kastil agar melawan pasukan kematian itu. Akan tetapi di kastil itu hanya ada 60 orang pasukan dan Arthur takut tidak akan bisa melawan pasukan kematian, dan Ash menyarankan untuk meminta bantuan kepada Henry Duke yang pernah ia bebaskan tempo itu, dan pada akhirnya mereka menyetujui hal itu dan sepakat untuk berperang melawan pasukan kematian tersebut. Sementara itu pasukan kematian sudah bersiap akan menuju ke kastil, namun Sheila di sana sudah berubah menjadi iblis. Mungkin karena berkat ciuman dengan Raja Iblis tersebut. Kemudian Ash yang sedang membakar semangat para prajurit di kastil dan mempersiapkan semua apa yang mereka perlukan dari memodifikasi mobilnya untuk berperang dan membuat bubuk peledak dan melatih beberapa prajurit untuk bertarung. Dan malam yang dinanti pun tiba, para pasukan kematian sudah berada di depan kastil. Mereka bersiap untuk menyerang dan mengambil kembali buku tersebut. Dan para pasukan kematian bersiap untuk menyerang lalu Arthur dan Ash memerintah para pemanahnya untuk bersiap membidiknya dengan panah yang sudah dimodifikasi dengan meletakkan serbuk peledak pada ujung panah tersebut. Yang mana para pasukan kematian itu hancur terkena ledakan dari para pemanah. Ketika pasukan kematian kocar-kacir dan Raja Iblis itu menyuruh mundur dan mengatur ulang kembali strateginya, yaitu menyerang dari arah selatan yang mana pintu masuk kastil berada di sisi selatan. Namun pasukan kerajaan langsung melempari mereka dengan ketapel berapi, lagi dan lagi pasukan kematian kocar-kacir. Namun dengan semangat pantang menyerah pasukan kematian menyerang kembali dan kali ini berhasil bahkan bisa menjebol pintu masuk ke dalam kastil sekalipun. Lalu para pasukan kematian menyerang habis-habisan sehingga membuat pasukan kerajaan terpojok. Lalu dalam kondisi genting Ash keluar dengan mobil yang sudah ia modifikasi dan membabat habis para pasukan kematian. Namun tiba-tiba ada Sheila di depannya yang mengganggu konsentrasinya, sehingga membuat mobil Ash lepas kendali dan meledak. Namun Sheila malah menyerang Ash dan akhirnya Ash menendang Sheila ke dalam sumur kematian. Sementara itu Arthur sudah mulai kewalahan melawan pasukan kematian yang ingin merebut buku tersebut. Ash yang melihat hal tersebut langsung bergegas naik ke atas untuk mengamankan buku itu. Akan tetapi Sheila tiba-tiba menyerang Ash kembali dan Ash berhasil mengalahkan Sheila dengan melemparnya ke bawah. Dan Ash tepat waktu mencegah Raja Iblis itu ketika ingin mengambil buku tersebut, dan terjadilah duel sengit antara mereka. Dan Ash berhasil mengalahkan Raja Iblis tersebut dengan membakarnya. Ash yang mengira Raja Iblis sudah mati ternyata ia masih hidup dengan wujud tengkorak. Dan berhasil mengalahkan Ash serta mengambil buku itu. Namun di saat kekalahan sudah di depan mata tiba-tiba Henry dan pasukannya datang dan membabat habis seluruh pasukan kematian, dan Ash memanfaatkan hal tersebut dengan memotong tangannya dan mengambil kembali buku itu dan melontarkannya dengan ketapel bom sehingga ia meledak di udara. Dan hal itu membuat Sheila kembali normal karena pengaruh Raja Iblis itu sudah hilang. Setelah mereka mengalahkan semua pasukan kematian lalu kedua kerajaan itu berdamai. Setelah insiden itu penasehat kerajaan akhirnya membuatkan ramuan untuk Ash agar ia bisa kembali ke zamannya. Dan ia diingatkan untuk meminum ramuan itu sebanyak 6 tetes saja dan jangan lebih. Kemudian Ash berpamitan kepada Sheila dan memberikan ciuman terakhirnya, dan Ash langsung pergi ke gua yang telah disiapkan oleh prajurit kerajaan. Kemudian Ash meledakkan pintu gua tersebut agar tidak ada yang mengganggunya. Lalu kemudian ia bersiap untuk meneteskan ramuan itu ke mulutnya. Namun pada tetesan kelima konsentrasinya teralihkan disebabkan ada sedikit tanah yang runtuh. Emang dasarnya si Ash ini pelupa, yang mana ia meneteskannya sampai 7 kali tetesan. Lalu dalam sekejap ia tertidur. Hari pun berganti dan tahun pun berlalu. Sampailah saatnya ia terbangun dari tidur panjangnya. Dengan semangatnya ia keluar dari gua tersebut. Namun ia malah terkejut ketika melihat dunia sudah hancur dan berantakan.
Disebabkan ia tidur terlalu lama, yang seharusnya 600 tahun malah menjadi 700 tahun. Dikarenakan ia meneteskan ramuan itu 7 kali. Yang mana dari tahun 1300 ke zaman 1900-an akhir. Akan tetapi ia terbangun di tahun 2100. Dan film pun tamat.